Dan teman-teman yang menolak Islam Nusantara saya bisa paham karena mereka nggak pernah ketemu. Kalau ketemu dijelaskan bisa ngerti kok. Kita kan cuma yang namanya Islam seperti Nabi Muhammad ya iya, mana ada Islam nggak seperti Nabi Muhammad. Jadi ada pun macam-macam itu hanya untuk identifikasi. Dan saya dengan Islam pandangan Islam nasional itu adalah bagaimana kita cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu sesuai dengan rasional yang kita miliki. Sehingga ketika Anda diminta pertanyaan jawab keimanan Anda terhadap mereka yang meminta, Anda bisa menjelaskan Islam nasionalis, bukan dogmatis. Kalau dogmatis itu Anda nggak perlu bertanya, diterima aja. Karena dogma itu intinya dua, Anda mau diterima, Anda tidak mau tolak. Rasionalis enggak, Anda perlu bertanya. Makanya ini jauh di situ ya. Jadi apa sih sama? Ya, suatu cara pandang kita memahami Islam itu dengan pengembangan rasio. Itulah. Oke, lanjut ya. Wah, ini pertanyaan berbobot nih. Syarat kebenaran itu apa? Saya tanya, Anda tahu what is the meaning benar itu apa sih? Apa yang sesuai dengan fakta? Loh, yang sesuai dengan fakta itu apa? Yang sesuatu itu apa? Loh, Anda semester berapa? Oh, baru kemarin. Jadi gini Mas, siapa dengar? Bapak ibu jelas Bapak. Oh, nanti benar, tanya benar itu apa? Misalnya ada kalimat pernyataan begini. Hari ini kocok di Sumenep. Itu pernyataan. Ketemukan dengan kenyataannya. Sesuai nggak? Ya, sesuai. Hari ini kocok di Yogyakarta. Itu pernyataan. Sesuai dengan kenyataannya. Cocok nggak? Berarti itu sah. Jadi Mas, kebenaran itu adalah benar itu adalah sesuainya antara pernyataan dan kenyataan. Oke? Anda tadi masih dapat 90 100. Sesuatu itu apa? Logik itu kayak sesuatu gitu. Kan sesuatu itu banyak ya. Kerupuk. Istri saya orang juga. Jadi saya tahu logik. Tapi saya nggak bisa bahasa Madura, tidak kasar. Istri saya orang. Jadi anak saya itu Jasuman, Bak, Jawa, Sumatera, Batak, campur. Jadi kalau saya main ke mertua saya, Lipman pakai bahasa Madura kasar. Jadi paham Mas ya? Mas? Paham? Iya, apa kebenaran? Loh, jawab dulu orang belum jawab, saya tanya. Apa? Ya. Baik, jadi besok jangan sesuatu ya. Sesuatu itu banyak. Oke, jadi saya lanjut. Ini, jadi pluralisme agama itu adalah inovasi teologis. Teologi keberagaman itu inovasi, disesuaikan dengan pikiran agama yang dibawa oleh agama liberal, bebas. Pandangan ini berpendapat bahwa semua agama adalah sama benarnya, sama sah. Mau Islam, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, mau semua sama. Itu pandangan. Nah, ini kita lihat. Siapa sangka
Hasil perkembangan sains dan teknologi ternyata dapat mempengaruhi sikap keberagaman manusia. Dengan adanya hasil dari perkembangan kemampuan sains dan teknologi dapat menjadikan dimensi ruang dan waktu diperkecil sehingga dunia menjadi global. Jadi kalau ditanya apa sih global itu? Global itu hilangnya semakin mengecilnya ruang dan waktu, itu global. Contohnya, saya dulu waktu kuliah belum ada telepon, belum ada yang itu. Kalau harus tahu kondisi orang tua saya di Jakarta, itu perlu surat 1 minggu sana, 1 minggu ke sini, berarti setengah bulan. Saya baru tahu. Oh ya, bapak mama sehat. Iya kan? Hanya kan itu perlu kesananya seminggu surat saya, bapak ibu saya baru seminggu tadi sehat. Dengan adanya handphone, saat ini detik ini saya bisa tahu kalau orang tua saya dan saya bisa tanya, assalamualaikum mama, waalaikumsalam sehat, mama sehat? Iya saya sehat. Ya alhamdulillah saya lagi kajian di Sumatera. Ya agak ya menit. Ini teknologi. Nah, kalau orang Islam nggak menguasai teknologi, mampu saja. Ngapain jadi orang Islam? Itu ada yang menjaga tentang itu. Mau Islam yang bergerak. Kalau kafir yang bergerak. Kita nggak tahu. Nanti kalau tamu malah kita bingung ada siapa. Ini mau dimasukin neraka ada Islamnya, mau dimasukin surga ada kafirnya. Itu loh. Saya nggak suka dengan kata-kata. Jadi sama kafir. Ya, itu global. Nah, sekarang ini sudah ada internet. Bapak-bapak itu nggak bisa ngarang internet, nggak boleh, nggak bisa. Karena itu sudah menentukan zaman. Besok kan ada kajian nomor berapa? Siapa namanya itu? Mas, besok kalau mau mengikuti kajian lanjutan silakan ke tempatnya kita, ya, jam berapa? Besok bisa dilakukan dengan Mas Iman berapa orang yang sudah mendaftar lewat ini. Bapak-bapak ibu nggak bisa ngawasin anaknya dari rumah. Sekarang dengan menggunakan handphone, beli kuota 50.000 dia sudah mengenal buana ke seluruh dunia. Kalau dia masuk di spiritualitas iman, keren, akidahnya belum kuat, lewat sudah. Benar nggak? Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak generasi Islam itu yang paham. Ingat kita ideologi itu tanpa boleh terminal, tapi otak harus pondok itu. Sip. Iya kan? Kok bisa tahu? Lihat tadi. Oh. Jadi saya lanjut. Saya nggak ada santai. Karena kalau saya cepat ini dapat sulit diterima. Dan ini alhamdulillah ini sudah terseleksi. Artinya apa? Yang dia mencintai itu dia akan tetap di sini. Tapi yang enggak ada pantatnya seperti ada jarum. Dan saya nggak ada masalah. Karena kan bisa dipaksa. Tetapi harus ingat, kita hidup itu hanya 2 pilihan. Kita hidup hanya 2 pilihan. Kalau Anda bodoh, Anda ngaji. Kalau Anda bodoh, Anda ngaji. Kalau Anda pintar, Anda ngulang. Ngerti ngulang ya? Semuanya ngerti ngulang. Jangan Anda bodoh
bukan gondrong orang kita. Oh iya orangnya gila kan? Itu aja kan? Kenapa Pak? Bapak-bapak ibu-ibu itu nggak pernah baca tarikh. Kanjeng Nabi Muhammad itu rambutnya itu segini. Dan itu terkadang itu dikepang 4 atau 2, nggak pernah ganti 2 atau 4 dikepang itu ya. Saya mau tanya, ada tokoh-tokoh orang kita yang kalau ada berapa jumlah? Sekarang rambut pendek-pendek, jenggot-jenggot, gitu ya, seperti Pak. Cinta Rasulullah haji. Siapa Nabi? Oh itu bimbingan mantan saya. Tanya itu ada Nabi Bolong nggak bilang? Orang terminal nggak tahu sesuatu Nabi ketika ngomong. Tapi itu oke. Nanti dianggap saya dari pembenaran Pak. Oke, jadi begini ya. Teologi global, ya. Teologi itu paham terdapat global dan globalisasi hilangnya ruang dan waktu. Itu seperti agama global itu benih, globalisasi itu lahannya. Benih ketemu lahan. Tuh, jadi orang-orang liberal itu nggak usah capek-capek pengajian kayak gini. Masuk kan aja kayak cepet. Dunia sudah baca. Anak-anak Anda, cucu Anda nggak dipahamkan tentang Islam. Baca tentang konten liberal. Lewat masalah. Islam itu kan dihajar dari segala sudut. Saya yang paling menolak, karena saya nggak punya kuasa. Kalau saya punya kuasa, UIN itu harus tetap menjadi IAIN, jangan dulu. Karena konsekuensi logisnya beda. Kalau UIN itu universitasnya sudah menjadi umum. Kalau IAIN institut khusus. Dan ini ada sejarahnya yang bodoh-bodoh ini supaya tahu. Kenapa dulu ulama kita itu membentuk tahun 67 atau berapa? Ada surat edaran membentuk IAIN itu karena leluhur kita sudah memikirkan bahwa negeri ini harus mempersiapkan dai-dai ulama-ulama kita untuk melestarikan Islam sebagai agama kita yang rahmatan lil alamin. Kenapa harus berubah menjadi ini? Kalau mau belajar tentang otomotif kan sudah ada Migro, ada BTS, ada BTB. Sekarang jadi nggak jelas mahasiswa waktu di proyek saya tanya, sampai jurusan apa? Tanya mesin, di mana? Di UIN. UIN ada teknik mesin ada. Saya kira ya oke lah, berarti ini mau dicetak paham teknik mesin, paham agama. Kan gitu pandangan saya kan. Saya tanya agama, tolongnya minta ampun. Apa gak prihatin saya? Nah kalau mau belajar teknik mesin, boleh sekolah yang sudah memang jurusan teknik mesin. Saya misalkan manajer perusahaan, saya perlu karyawan, saya perlu teknik mesin. Alumni fakultas, alumni UIN sama alumni katakanlah ITB atau ITS atau UNIDO. Saya jauh pilih dia dong, pilih ITB, ngapain pilih UIN? Begitu. Begitu juga kalau saya pilih perusahaan saya perlu karyawan saya itu dibina di bidangnya. Ada yang mana? Satu dari ITB, satu dari UIN. Ya saya pilih yang UIN dong. Masa pilih ITB? Jadi ada bagian masing-masing. Kalau kecampur, apa ngerti nggak? Ini apa? Air. Bisa saya minum kan? Bensin. Bisa saya minum? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bensin diminum? Kalau bensin dicampur air, diminum orang nggak bisa, dipakai kotor mah. Paham? Paham? Itu
berada di sekolah. Sekarang ada kekuatan apa yang membawa institut menjadi universitas? Itu tanda-tandanya. Akhirnya bodoh-bodoh seperti itu. Tak Tuhan musuh lah, yang mengkritik firman Tuhan lah. Itu apa itu? Bapak ibu kita masukkan dia sekolah supaya beragama tanda pengusaha agama. Aneh-aneh. Tentang mereka